Di Turki ada. Terus mana yang benar? Wallahu a'lam. Kubur Nabi Musa. Di mana kubur Nabi Musa? Wallahu a'lam. Apakah yang sekarang disebut tempat kuburan Nabi Daud yang menjadi masjidnya orang-orang Yahudi, itu benar kuburan beliau? Juga wallahu a'lam. Ya. Nah, satu-satunya yang pasti dan tidak ada yang mengingkarinya adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kok ada namanya Syekh Albani memfatwakan keluarkan kuburan Nabi dari masjid. Lalu dia tidak pernah lagi mau sholat di Masjid Nabawi karena di masjid itu ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka takut sekali dengan kubur? Ada apa dengan kubur? Oh, ternyata salah faham memahami sunnah. Bahwa orang-orang ahli kitab dahulu mereka menjadikan kubur, ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat sujud. Kubur dulu baru dibangun masjid. Kalau Masjid Nabawi gimana? Masjid dulu baru ada kubur. Itu aja udah beda tuh ya. Namun ya sudahlah, begitulah pemahaman Albani dan pengikut-pengikutnya yang kita kenal dengan Salafi ataupun Wahabi. Mungkin mereka tidak senang disebut Wahabi, tapi bagaimana lagi? Kitab sejarah menyebut mereka Wahabi. Ya. Dan saya berkali-kali mengatakan kita tidak diajarkan untuk membenci mereka. Jika mereka biasa membid'ahkan kita nggak perlu membid'ahkan mereka. Kita cukup mengkritisi mereka. Dan tidak adilnya beberapa kawan-kawan kita ini, kalau kita kritik dia nggak terima. Tapi kalau dia membid'ahkan kita, oh itu biasa aja. Adil nggak? Ya. Makanya ketika kami buka kajian-kajian kitab begini, teman-teman saya para asatis protes. Apa kata dia? Kamu nggak takut dibenci oleh Salafi, Wahabi? Saya jawabnya sederhana aja. Saya nggak ada urusan sama Salafi, Wahabi. Saya dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cari perhatian Wahabi, bukan cari perhatian fulan. Mau ngaji silakan, nggak ngaji nggak apa-apa. Ada orang nggak mau lagi ngaji sama kita, nggak apa-apa. Nanti Allah akan ganti siapa yang akan ngaji. Begitu terus. Ya. Nggak ada lagi yang mau berjuang sama kita, nggak ada masalah juga. Nanti akan bertukar, ada orang yang akan berjuang. Ya. Kita masuk sekarang ke nomor 12. Walaupun tadi sudah baca Al-Fatihah, mari kita baca kembali, kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan guru-guru saya yang mengambil sanad keilmuan dari beliau. Beliaulah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ke-12, zikrul ummatil muhammadiyyati fil kutubis sabiqah. Sebutan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab terdahulu. Tentunya ini versi yang diriwayatkan oleh ulama ahli hadis yang mana mereka bertemu dengan ahli kitab zaman dahulu. Ya. Namun dimulai dengan surat Al-Fat ayat 29, surah Al-Fat ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda syadid. Apa arti syadid? Syadid, sangat, maksudnya sangat tegas, bukan sangat keras. Beda nggak?
sangat tegas terhadap al-kuffar, orang-orang yang kufar. Kufar jamak daripada kafir, dari kata kafara yakfuru kufran, fahuwa kafirun, kaffarun, lalu ada jamaknya kuffar atau kafirun. Di Quran bentuk plural kadang-kadang disebut dengan kata yang salim, kafirun. Ada satu surat namanya surat Al-Kafirun, orang kafir itu biasa, kafir biasa. Apa beda kuffar dengan kafir? Kalau kuffar, ya, dia agak mirip dengan kafar. Kalau kafar itu satu orang, sangat kafirnya. Kalau kufar, orang-orang yang bisa diartikan dua hal, yang banyak kufurnya, bisa juga diartikan sekelompok orang yang mereka banyak dan mereka itu kafir semua, gitu. Ya. Dan kata kafara berarti tutupan, ya, atau juga kafara berarti hapus. Di dalam Al-Quran, yukaffir anhum sayyiatihim. Allah mengkafirkan keburukan mereka. Apa arti kafir? Berarti menghapus keburukan mereka dalam surat Taghabun, ya. Berarti orang-orang kafir itu orang-orang yang terhapus nur iman dari dalam kalbunya. Itu yang lebih pas terjemahannya, bukan yang tertutup, ya. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW asyidda 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Bukan kasar, bedakan kasar dengan tegas. Ruhama ubainahum, dan mereka saling menyayangi antara mereka. Ruhama bainahum. Kalau terjadi bencana, nanya dulu nggak, kamu muslim apa nggak muslim? Kalau orang kena bencana, hukum yang berlaku di situ bukan hukum iman, hukum din, tapi yang berlaku di situ namanya hukum insaniyah. Apa arti terjemahan insaniyah? Kemanusiaan, humanisme. Guru kami Al-Habib Ali Al-Jufri punya buku Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, sisi kemanusiaan sebelum sikap beragama. Bedakan agama dengan sikap beragama. Dulu ada seorang kiai saya, kiai guru kita, dia menentang Habib Ali Al-Jufri karena nggak ngerti istilah insaniyah dan tadayun. Apa-apa nih, waktu nggak kuliah, tapi punya sanad. Saya ingetin, malah habis itu ngundang, habis itu malah nyerang saya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Al-insaniyah, kemanusiaan sebelum sikap beragama. Kenapa? Al-insaniyah hiya haqiqatuddin. Sisi kemanusiaan itu sebenarnya inti beragama. Jadi inti beragama itu sisi menjadikan orang benar-benar manusia. Itu inti manusia, inti daripada beragama. Jadi kalau boleh disebut ad-din qabla tadayyun. Ad-din di situ yaitu insaniyah. Hakikat agama sebelum sikap beragama. Tadayun ini juga boleh artikan simbol, simbol agama. Jadi kita agak sedikit sedih dengan berita-berita kemarin yang dilebih-lebihkan masalah, ya, bantuan-bantuan beda agama, udah kasih aja, ya. Dan kita menyarankan kalau ngasih bantuan, gak usahlah pakai label-label. Ya, label masjid kah, label apa, apalagi label agama sebelah, jangan usah lah. Katanya mau tulus, mau ikhlas. Cuma mohon difahami, kalau lembaga zakat itu perlu menyebutkan simbol-simbol, karena mereka mau laporan kepada donaturnya, gitu. Ya. Akhirnya perang bendera, perang merek tuh kemarin.
Tapi saya memahaminya bukan perang, kita artikan itu fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka, umat Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, ruk'a, mereka banyak sujudnya. Sujada, mereka doyan sujud. Untuk apa mereka ruku sujud? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari fadlan, anugerah dari Allah, wa ridwana, dan keridhaannya. Ulama kita mengartikan ini dengan ilahi, anta maksudi, wa ridhaka, matlubi, artinya sama, ya. Allah kalau sudah ridho, apa aja maunya hamba dikasih nggak? Karena maunya hamba itu maunya Allah. Maunya hamba, yang membuat si hamba itu mau Allah juga. Itu ridho, ya. Maka ridho itu boleh diartikan menerima kehendak kekasih, suka ataupun tidak suka. Itu disebut dengan ridho. Menikmati takdir yang buruk seperti takdir yang baik. Itu kalau belum ngalami nggak bisa, Pak, nggak bisa cerita antum. Alamin aja dulu, ya. Teorinya sih gampang, ya. Raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Robku. Coba aja Robba, apa arti Rob? Arti harfiah dari Rob itu pemilik. Aku ridho menerima Allah sebagai pemilikku. Kalau kita benar yang milikinya Allah, maka harus terima apa saja. Jika suatu saat nyawa kita diambil Allah juga harus terima. Gitu. Itu namanya ridha kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Simahum, ada tanda pada wajah mereka. Wajah itu mana yang disebut wajah? Sesuatu bagian tubuh yang menghadap ke depan, itu disebut wajah. Ini dia wajah. Ada tanda pada wajah mereka, min di situ min sababiyah, karena athari sujud, bekas sujud. Tapi asar juga berarti pengaruh sujud. Sujud itu pengaruhnya bukan hanya pada jidat. Nah, jidat hitam boleh. Kiai punya jidat hitam, kopiah hitam. Punya jidat hitam, khair, nggak ada masalah. Tapi yang paling bagus adalah ketika bekas asar daripada sujudnya itu ada pada diri kita. Orang sujud itu meninggi atau sombong? Sama. Ketipu, ya. Pada ngantuk, ya. Meninggi apa merendah? Orang sujud. Orang ruku itu simbol sembah. Sembah itu bahasa Melayu, itu artinya penghormatan. Coba lihat orang Jepang, orang Korea, itu kalau dia hormat banget sama orang depannya, nunduknya agak, bener ya? Sampai agak lurus gitu. Tapi kalau orangnya biasanya di kepala dong. Ya. Simbol penghormatan, sedangkan sujud simbol merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Seandainya boleh sujud makhluk dengan makhluk, yang dibolehkan sujud adalah istri kepada suami. Di syariat Nabi Adam dulu di surga dibolehkan sujud, bahkan diperintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ada ya? Itu sujud apa itu?
Ahli tafsir beda pendapat tuh sujud penghormatan atau sujud hakiki. Saya mengatakan dua-duanya. Iya, penghormatan, sujud hakiki, nggak usah ditafsir aneh-aneh. Karena dalam syariat ahli surga saat itu, sujud kepada orang yang di dalam dirinya ada nama Allah, itu boleh. Itu ayatnya. Wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Lalu mereka sujud. Ini sujud hakiki. Karena sebenarnya dia tidak sujud kepada fisiknya Nabi Adam, tapi sujud kepada nama Allah yang ada pada diri Nabi Adam. Ini yang dikatakan oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Jika kekasih Allah disingkapkan hakikat dirinya, maka makhluk yang lain mengira dia itu Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dikira dia Tuhan. Kenapa? Kekasih Allah di dalam dirinya ada nama dan sifat-sifat Allah yang bercahaya. Yang ngomong Imam siapa? Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah Sekandari pengarang hikam. Itu punya guru namanya Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Jika seorang kekasih Allah dibuka isi hatinya, dibuka hakikat dirinya, maka yang muncul adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang ngira dia itu Allah. Oleh karena itu jangan heran menghormati ulama yang wali Allah itu wajib. Ya, wajib. Nah, siapa yang menghormati ulama, dia sedang melanggengkan apa yang amalannya para malaikat. Jadi malaikat itu amalnya amal hakikat. Amalnya amal hakikat. Yang dia lihat bukan zahirnya Nabi Adam, yang dia lihat ilmu Allah pada diri Nabi Adam alaihissalam. Kita kalau sujud ngarah ke mana? Ka'bah. Di depan kita Ka'bah. Emang nyembah Ka'bah? Enggak kan? Enggak ya? Ya. Kita enggak nyembah Ka'bah. Tapi zahirnya kepala kita sujud di depan Ka'bah. Itu juga alasannya Nabi kemudian menyarankan umatnya, la tasubbu alihatahum. Jangan mencaci maki Tuhan-Tuhan atau simbol-simbol agama lain. Salib, gereja, wihara, kitab suci mereka. Itu nggak boleh dicaci, Pak. Itu Nabi yang ngomong, la tasubbu alihatahum fayasubbukum. Atau fayusubbu ilahakum. Gimana caranya menghujat Tuhan? Gampang. Hujat aja Tuhan mereka, nanti mereka menghujat Tuhan kita. Jadi saya tidak memperkenankan nih jamaah nih, teman-teman semua ngomongin salib, tidak usah, biarin. Itu urusan Nabi Isa nanti. Karena dalam hadis Imam Muslim dikatakan jika Nabi Isa turun, dia akan bereskan salib. Yaksirus salib, dia akan beresin salib. Itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Oh, Ustaz, fihi jin, gitu ya. Di dalamnya ada jin. Coba tunjukin satu hadis saja. Nabi berkalam dalam salib ada jin, nggak ada. Betul di kitab, satu kitab, dan itu bukan kalam Nabi. Kalam qaulun minal ulama. Ada seorang ulama mengatakan di situ ada jin jahat. Ini ulama ngomong tapi nggak pakai dalil, maka kita nggak terima karena dalilnya nggak ada. Dalilnya nggak ada. Dan saya memasukkan ini kepada bab sibab alihatul kufar, mencaci maki simbol-simbol atau Tuhan orang kafir. Maka saya tidak menyarankan siapa yang ngaji kitab ini, kitab apa? Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, boleh mengkritisi teologi agama lain, diskusi antar agama, tapi haram mencaci maki Tuhan orang lain. Pergi ke Borobudur bilang, apa ini? Gue kencingin nih, nggak boleh begitu. Ya, cukuplah Sayyidina Ibrahim sudah menuai hasilnya. Nabi Ibrahim benar nggak? Ketika dia diadili, engkaukah yang menghancurkan semua
berhala itu wahai Ibrahim? Jawabannya apa? Tanya tuh yang gede. Ya kan? Maksud Nabi Ibrahim biar mereka mengakui Tuhan yang gedenya itu gak bisa ngapa-ngapain. Benar berhasil. Kata Namrud, Ibrahim, tahukah kamu yang besar itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak? Nabi Ibrahim senang masuk dia. Itu maksud saya, kata beliau. Jika engkau tahu bahwa patung tidak dapat bergerak, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, terus ngapain disembah? Kalah orang kafir? Kalah. Tapi mereka terima? Enggak. Maka menang berdebat belum tentu perdebatan kita diterima. Ini udah cukup ya. Wajar kalau Nabi Ibrahim itu zikirnya hasbunallah, cukup Allah aja. Saya sudah debat, sudah begini, gak terima sama orang. Jadi kurangi debat ya, apalagi di sosial media. Kurangi debat, banyak-banyak membaca, memahami, bertanya boleh, berdebat nggak usah. Dzalika masaluhum fit Taurah. Begitulah perumpamaan mereka disebutkan dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, begitu juga dalam kitab Injil. Taurat itu sebutan kitab untuk bahasa Ibrani. Injil sebutan kitab dalam bahasa Suryani. Ya. Kazar'in akhraja syatah sampai akhir ayat ya. Wa akhrajad Darimi fi Musnadi. Imam Darimi dalam Sunan Darimi dan Ibn Asakir meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Ya. Ka'ab al-Ahbar ini orang yang masuk Islam setelah Nabi wafat. Jadi Nabi masih hidup, dia tahu Nabi Muhammad benar. Cuma ayahnya dan gurunya belum memperkenankan dia masuk Islam. Jadi Ka'ab ini pernah cerita, Ka'ab al-Ahbar. Dia hafal kitab-kitab terdahulu. Kata Ka'ab, setelah dia masuk Islam di zaman Khalifah, fi satril awal, di dalam chapter pertama dalam kitab yang dia punya, Muhammadun Rasulullah Abdil Mukhtar. Emang ketulisan Muhammad. Lafaz nama yang tertulisnya Muhammad. Muhammad Rasulullah itu hambaku yang terpilih. La fazzun wala ghalizun wala sakhabun fil aswaq. Beliau tidak pernah berkata kotor, berkata jelek ya. Mencaci maki di tempat yang paling hina. Di tempat hina aja dia enggak pernah ngomong hina. Maksudnya Nabi Muhammad itu di tempat jahat dia enggak jadi jahat. Di tempat orang ngomong kasar nggak ikut kasar. Nih mohon maaf nih, udah hijrah, udah ngaji, ya. Terus di jalan motor kita, mobil kita disalip orang. Keluar kata-kata apa? Kalau umat Nabi Muhammadnya bener, nggak akan ngomong kasar, malah disebut assalamualaikum gitu aja Pak. Ya, bisa nggak? Coba ini. Assalamualaikum gitu, senyumin aja ya. Mungkin dia lagi kebelet ya, atau lagi mikirin macam-macam. Apalagi kalau angkot, hanya Allah dan dia yang tahu di arahnya kemana. Ya, ini bukan pembenaran terhadap angkot, tapi mereka itu berjuang hidupnya begitu, Pak. Berjuang hidupnya betul-betul berat. Ya, apalagi kawan-kawan kita yang di dunia perhubungan ini ya, Gojek, apalagi Grab. Apa namanya lagi? Maxim. Jadi kalau mereka nyalip kita nggak usah dibentak, Pak. Biarin aja udah. Ya. La yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Terus kok ada orang ngomong, ya, saya kalau ada orang buat baik, pasti saya lebih baik. Kalau yang jahat, pasti saya lebih jahat. Itu separuh iblis namanya. Ya. Kalau di dalamnya ada nur Nabi Muhammad SAW, dibalas. Kalau orang jahat sama kita kirimin Fatihah. Bukannya malah kemudian mengirim pakai Hizib Nasr, nggak usah. Baca Hizib Nasr dulu lah. Ya. Hizib Nasr itu untuk perang. Perang, betul-betul head to head. Lalu kok dibaca untuk sesama muslim?
Walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Nabi Muhammad itu ya'fu, berjiwa besar. Ya'fu itu berjiwa besar. Dia memberi maafnya lebih banyak daripada menyimpan dendam. Udah gak sempat benci. Beliau itu udah gak sempat benci. Tapi beliau hanya satu yang saya kemudian perhatikan dalam riwayat-riwayat hadis. Ketika tidak ada yang menjaganya saat itu kecuali Allah dan keluarga-keluarganya, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Saat Wahsy masuk Islam, diterima syahadatnya, tapi beliau mengatakan, wahai Wahsy, Nabi Muhammad itu lebih feminim dari perempuan dalam bab perasaan. Halus sekali. Mohon engkau duduk di belakang tembok, karena memandangmu membuat aku teringat pamanku. Bukan dendam, tapi sedih. Gitu. Nabi pernah begitu. Tapi itu cuma beberapa waktu, nggak lama. Ini yang membuat Wahsy ketika masuk Islam, lalu Nabi wafat, dia kemudian kembali minum-minum. Di setiap kali dia stres, dia minum. Berkali-kali dijilid, kena hukum. Tapi karena Nabi pernah mendoakannya beberapa masa sebelum dia meninggal, ya, dia kemudian sadar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, aku ingin berjuang bersamamu membunuh orang-orang yang mengingkari nubuat Nabi Muhammad dan berkhianat kepada Nabi Muhammad. Namanya Musailamah. Ya, ada nabi-nabi palsu. Itu yang bunuh siapa? Wahsy. Maka Wahsy menebus kematian Sayyidina Hamzah dengan membunuh nabi palsu. Baru dia kemudian syahid fi sabilillah, ya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thayyibah. Tempat lahirnya di Mekah, hijrahnya di negeri Thayyibah. Jadi ternyata di kitab lama kata Ka'ab al-Ahbar, Madinah itu namanya Thayyibah. Kalau Bapak main-main di Madinah, sesekali muter-muter ada kampus namanya Jami'ah At-Thayyibah. Kampus Thayyibah. Jadi nama lama daripada, kalau saya nyebutnya nama langitnya Madinah itu Thayyibah. Karena sudah dikenal sebelum kotanya ada. Kotanya belum ada, namanya sudah muncul. Jadi ada nama-nama yang itu namanya dari langit, sudah diturunkan. Maka jangan heran, ya, salah satu ya nama-nama rohani itu berkaitan dengan tempat-tempat, ya. Wa mulkuhu bi Syam, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Suria, Lebanon, Yordan. Itu disebut dengan Syam. Rasnya beda dengan ras Arab. Ya, mereka itu mirip sama Yahudi. Wajahnya mirip dengan Yahudi, mukanya mirip Yahudi. Orang-orang Semit, ya. Ibu kota Syam itu Dimashq. Dalam bahasa Romawi Timur disebut Damaskus. Sampai sekarang disebut Damaskus, ya, Damaskus. Wa fi satr tsani, nah di chapter 2 di kitab yang dia punya, kitabnya Al-Ka'ab al-Ahbar, Muhammadur Rasulullah. Tadi menceritakan beliau, sekarang menceritakan umatnya. Ummatuhu al-hammadun yahmadun Allah fi sarra'i wad dharra. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang disebut Hammad. Apa arti Hammad? Yang banyak memuji Allah. Disebut, jadi kita ini akan disebut umat Hammad. Jadi salah satu gelar umat Nabi Muhammad itu Hammad. Jadi kita ini akan jadi Hammad, walaupun nama kita lahir bukan Hammad. Tapi kalau sudah sampai kepada makom ini, memuji Allah baik dalam senang ataupun susah, disebut dengan Hammad. Ya. Hammad itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahmadun Allah fi kulli manzilin. Mereka memuji Allah setiap masuk
ke rumahnya. Wa yukabbiruna, atau turun ya, manzilin. Ketika turun mereka baca tahmid, memuji. Dulu itu pakai kuda atau pakai onta. Benar ya? Onta kalau turun jalannya seneng nggak? Dulu pakai sepeda deh. Kita kalau pakai sepeda, ontel, kalau turun kita seneng nggak? Alhamdulillah penurunan gitu ya. Kalau naik, nggak boleh ngeluh. Takbir, Allahu Akbar. Jadi dulu takbir itu bukan untuk bentak orang. Takbir itu dulu untuk berjuang, naik. Hatta cuma naik tempat yang tinggi bertakbir. Apalagi sedang menaiki emosi. Ya. Ru'atus syams, mereka selalu memperhatikan pergerakan matahari. Yusalluna as-salata idza jaa waqtuha. Mereka salat jika datang waktunya. Ada yang unik dari umat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya umat Nabi Muhammad itu paling maju harusnya. Salat berapa kali sehari? Sehari semalam? Berapa kali yang wajib? 5, benar. Jangan lupa lagi. Dan kita kerjain, benar nggak? Kita kerjain, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Berarti agama ini mengajarkan satu hal yang disebut istiqomah. Kalau bahasa orang-orang hari ini disiplin. Dan yang saya tahu dari orang-orang sukses itu bukan karena pinter aja. Bukan karena dia anak orang kaya punya modal banyak. Tapi karena dia disiplin. Benar nggak? Seharusnya umat Nabi Muhammad orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan disiplin lewat salat. Walau kanu ala ra'si kunasa, meskipun mereka berada di atas tempat pembersih, maksudnya kotoran, misal boleh diartikan sampah ya. Wa ya'taziruna ala awsatihim, mereka suka pakai sarung. Nah, yang pakai celana sesekali pakai sarung ya. Saya dua-dua Pak, saya pakai celana juga pakai sarung. Kebetulan hari ini moodnya pakai, dari malam tadi moodnya pakai celana sama gamis. Tapi hari-hari Bapak sudah lihat saya suka pakai sarung ya. Kalau enggak lah masalah sama istri, saya ke mall tuh pakai sarung Pak. Cuma dia maunya suaminya agak keren dikit kalau ke mall. Akhirnya kita pakailah baju-baju kaos, baju celana biasa ya. Ya'taziruna ala awsatihim wa yuwaddi'una atrafahum wa aswatuhum bil-laili fi jawis sama' ka aswatin nahl. Jadi mereka suka pakai sarung, bukan jingkrang. Ya, bukan celana jingkrang, sarung, Pak. Jadi walaupun agak risih nih pakai celana, pakai sarung, sesekali lah, sehari itu sholat sekali aja pakai sarung. Ya, mulai ngamalin sunnah pakai sarung ya. Jadi yang sunnah itu sarung jingkrang, bukan celana jingkrang. Itu baru sahih. Ya. Jadi kalau mereka nih yang pakai celana jingkrang, pakai sarung, saya bilang asabta sunnah ya akhi. Oh, iya. Yeah. Wa yuwaddi'una atrafahum, mereka berwudu. Kalimat ini disebut atraf, anggota, ujung-ujung anggota. Enggak disebutkan dalam kitab terdahulu cara wudunya. Baru turun soal Maidah ditunjukkan gimana cara wudunya. Aswatuhum bil-laili fi jawis sama' ka aswatin nahl. Mereka itu malam hari suaranya seperti suara nahl. Nahl itu ngapain mereka? Wiridan. Mereka baca Quran, mereka zikiran. Maka Nabi mengatakan, autiru ya ahlal Quran. Walaupun kita enggak hafiz 30 juz, Nabi mengatakan, berwitirlah wahai keluarga Quran. Mau disebut keluarga Quran? Witir. Orang kalau sholat witir malam hari, pakai ayat enggak? Minimal keluarga kulhu sama kuliah, ya kan? Lumayan. Lumayan itu. Kulhu antum baca 3 kali nilainya itu sama kayak Quran. Nah, coba mulai. Malam nanti
di sebelum subuh, sebelum tidur. Ya. Gak bisa di akhir malam, tengah malam. Gak bisa di awal malam. Saya punya guru namanya Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, dan murid dari banyak masyayikh ya, dari Mesir, dan lama diperintah sama gurunya dulu untuk berdakwah ngajarin Muhammad Ali, petinju. Muhammad Ali itu muridnya dia. Beliau itu kalau sholat Isya itu 2 jam. Jadi kalau telat dia pulang safar, dia jamak maghrib, Isya. Isyanya itu 2 jam. Dia hafiz Quran tapi dia taruh Quran di depannya dan dia baca. Dan bacanya indah sekali. Seperti yang disebut di teks ini. Bacanya fasih, murotalnya bagus. 2 jam. Saya dulu zaman-zaman itu kalau baca buku, baca kitab, masih lelet handphone. Habis dia sholat, dia ajarin saya. Kamu itu kalau baca, belajar, jangan ada pengganggu seperti handphone. Ini yang saya kenang dari beliau ya. Mau ngamalin? Nggak hafiz Quran kan? Coba beli Quran yang gede, taruh depan, beri standing. Nggak sanggup 1 juz semalam? Ya sudah, berapa halaman? 2 halaman. Nah, mulai supaya kita menjadi keluarga Quran. Jangan jadi keluarga kuliah sama kulhu terus. Ya. Udah sempit itu ininya, rumah keluarganya tuh. Wa fi riwayatin ukhra inda Darimi wa Ibn Sa'ad wa Ibn Asakir ziyadatun ya. Di riwayat Imam Darimi, Ibnu Sa'ad, Ibn Asakir ada tambahan. Yasuffuna fi salatihim kama yasuffuna fi qitalihim. Mereka bersaf-saf dalam salat seperti mereka bersaf-saf ketika perang. Di teks lain seperti malaikat bersaf. Nah, ini yang benar itu yang malaikat ya. Jadi kalau kita sholat itu bersaf, di langit malaikat juga sedang bersaf-saf. Dawiyuhum fi masajidihim kadawin nahli yusma'u munadihim fi jawis sama. Artinya sama dengan tadi, suaranya seperti suara lebah. Dalam riwayat Abu Nuaim, anajiluhum fi sudurihim, kitab mereka bukan disimpan di kertas. Kitab mereka tersimpan di dalam dada. Maksudnya mereka menghafalkannya. Dan mereka tidak hanya hafal, juga memahaminya. Jadi kalau sudah disebut sudur, hafal atau faham. Saya nggak hafal fahamnya. Karena beda khawarij ekstremis dengan orang mukmin yang penuh rahmah. Qurannya sampai ke dada apa enggak? Kalau mukmin yang bagus, Qurannya tembus sampai ke dada. Ya. Qurbanuhum alladhi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uh. Mereka mendekatkan diri. Mendekatkan diri bahasa Arabnya kurban. Ini kurban itu bukan bahasa Indonesia. Kurban pakai qaf, qaraba. Mendekatkan. Mereka mendekatkan diri. Yataqarrabuna bihi ilayya dima'u. Yaitu dengan darah. Maksudnya menyembelih. Ruhbanum bil-laili luyusum bin-nahar. Mereka itu seperti rahib di malam hari. Seperti ketika berjuang di siang hari. Seperti singa. Luyus, jamak dari laith. Ini ingat syair-syairnya. Mungkin yang umuran saya tahu, mungkin dengar dulu Dana Murni. Apa? Dan dengar nasyid Nada Murni. Tahu Kiai? Enggak tahu ya? Ya. Di Malaysia tuh ya, Nada Murni, ada Hijaz, ada namanya Sunnah Berjuang. Malamnya seperti rahib, siangnya seperti singa. Ya. Dalam riwayat Abu Nuaim yang lain, Abu Hurairah menyampaikan ja'a fi awsafi hadhil ummah fi Taurah ya. Di dalam kitab Taurat sifat umat ini annahumul akhiruna sabiqun. Umat ini disebut akhir tapi terdahulu. Jadi kita ini akhirun sabiqun.
Mulai dari umat Nabi Muhammad yang awal, Sayyidina Abu Bakar, sampai hari ini, kita ini disebut dengan umat yang akhir. Tapi khusus yang ngaji siang ini dan siapapun yang hidup di masa ini, kita terkumpul benar-benar akhir, tetapi secara martabat kita ini sabikun. Sabikun artinya yang didahulukan. Ya. Nanti di akhirat, kalau para nabi mengumpul, ini barisan Nabi Muhammad paling depan. Nabi Muhammad belakangnya umatnya. Baru nabi yang lain. Berarti kita ini nanti belakangin nabi-nabi yang lain. Nah, itu yang disebut sabikun. Terakhir dikeluarkan, diutus, terakhir dimunculkan di dunia, tapi nanti di padang mahsyar kita di saf depan. Belakangnya baru para nabi. Umur pendek, tapi penghargaannya paling besar. Kenapa umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek? Karena ujiannya lebih panjang. Semua masalah yang ada di zaman terdahulu ada sekarang. Coba, apa maksiat yang dulu ada di zaman dulu? Maksiat zaman Nabi Lut apa? Sekarang ada? Tidak hanya laki sama laki, sekarang perempuan juga sama perempuan. Tidak hanya itu, bahkan manusia sama hewan pun ada hari ini. Dulu, jadi lebih parah dari dulu. Kenapa? Sekarang ada akses, bahkan ada komunitas. Dulu Nabi Lut diejek oleh orang-orang yang melakukan ini. Apa kata mereka? Jangan sok suci kamu. Kalimat jangan sok suci kita gunakan untuk menghina diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Nah, bagi mereka itu untuk membela diri. Ya. Apalagi umat terdahulu ada yang menggauli emaknya. Sekarang tak ada. Ya. Ada saudara dengan saudara, sibling. Sekarang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Riba sekarang tambah banyak. Ya, mohon maaf, saya termasuk yang tidak sepakat dengan pinjol. Pinjaman online hampir mirip sama dengan riba tradisional, persis sama. Kalau bank, fatwanya saya sudah jelaskan di banyak kajian. Ya, sudah paham tentang bank ya. Bahwa ulama kita sepakat semua bahwa riba haram, tapi tidak semua sepakat mengatakan bank itu haram. Ya. Fatwa Mesir 2003 mencabut keharaman bank, Indonesia 2003 baru mengharamkan bank. Berarti bank ini barang yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan diperdebatkan hari ini. Namun yang berdebat dan yang mengatakan bank itu haram, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak pernah terlepas dari barang yang berkaitan dengan bank. Coba yang ngaramin bank angkat tangan. Gak ada yang berani. Takut diambilin isi dompetnya ya. Yang ngaramin bank sini, keluarin dompetnya, kasih ke saya aja ya. Karena dompet antum tuh isinya handphone sekarang ya. Sekarang orang pada handphone. Dan handphone di sini nih. Sama pin-pinnya sekalian. Karena nggak mengerti usul dengan baik, usul fikih dengan baik, orang kemudian membabi buta mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram. Ya. Lalu difitnahlah kita menghalalkan riba. Kan konyol. Siapa yang berani menghalalkan yang Allah haramkan? Nggak ada. Kalau Allah sudah katakan haram, titik, selesai. Kecuali dalam bab penafsiran itu beda cerita. Ya. Al-mustajibun al-mustajab lahum. Yang menerima panggilan dan yang diterima seruannya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu zahiran. Quran mereka, kitab suci mereka disebut di teks Injil mereka. Dulu mereka menyebutnya Bible. Ya. Kitab mereka ada di dada mereka, yaqra'una zahiran.
Mereka membacanya secara zahir, di luar kepala maksudnya. Ya'kuluna al-fai. Umat terdahulu enggak boleh makan harta rampasan tanpa perang ataupun lewat perang. Tapi umat ini boleh. Ya. Tapi muncul ajaran ekstrim, cuma karena beda faham, dia ngerampok di swalayan, ngerampok di toko emas, dan dikatakan ini fai. Fai itu artinya rampasan tanpa perang. Ini konyol, bukan? Ada, dijadiin untuk perang kemarin ya, latihan perang dia. Alhamdulillah sudah ketangkep. Ij'aluna as-sadaqata fi butunihim yu'jaruna 'alaiha idza hamma 'aluhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Ya, udah panjang ini. Jadi di kitab-kitab terdahulu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat banyak. Ini mau dibacain semua gimana nih Kiai? Kelamaan ya. Kita ringkas saja ya. Umat Nabi Muhammad jika menginginkan satu kebaikan, dia tidak lakukan, dapat pahala satu. Hasanah, kebaikan satu. Jadi pahala itu bahasa Sanskerta, terjemahan aslinya bukan pahala. Hasanah itu artinya balasan kebaikan. Balasan kebaikan. Yu'tauna al-ilma al-awwal wal-akhir. Mereka diberikan ilmu terdahulu dan sekarang. Maka meskipun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi semua teknologi yang maju sekarang, benar nggak? Ini udah puncak Pak. Handphone yang antum pegang hari ini, itu sudah salah satu puncak dari peradaban yang ada. Udah nih tinggal turun. Udah begini sudah. Nggak tahu kapan bertahan lamanya ini peradaban satelit ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Siapa tahu nanti akan turun dan kita nggak tahu kapan itu. Orang tinggal di Ukraina, dia sadar nggak? Dia nyadar nggak ketika tiba-tiba perang? Nggak nyadar kan? Tiba-tiba perang. Di mana lagi yang perang? Teman kita di Suriah lagi pesta, tahu-tahu di ujung sono ada yang lagi ngebom. Masih ingat Qaddafi? Oh, mereka hidup sudah makmur. Tiba-tiba ada orang, sekelompok orang yang ingin menghancurkan kedamaian. Alasannya berjihad. Penjahat semua. Dan sampai hari ini negaranya amburadul. Nggak beres sampai hari ini. Untung Allah masih selamatkan Mesir. Mesir hampir hancur, Pak. Hampir hancur. Ilmu terdahulu dan ilmu orang akhir. Orang terdahulu ilmunya ilmu hakikat. Orang-orang akhir sekarang ilmunya ilmu syariat. Ilmu zahir, peradaban. Jadi Bapak ini kalau ketemu Nabi Musa, Nabi Sulaiman, yang paling keren Nabi apa? Nabi Sulaiman. Beliau punya tongkat dan cincin. Cincin itu yang membuat jin semuanya tunduk sama beliau. Ya. Nabiullah Sulaiman itu kalau ngeliat handphone antum itu minta itu. Nih canda guru kita begitu. Lebih canggih soalnya, nggak perlu manggil angin, jadi datang. Ya. Tapi coba lihat, kita kalau mau transaksi pakai kode nggak? Pakai nama, pakai akun, bener ya? Harus ada pulsanya, harus terkoneksi, sama. Itu bab zahir. Kalau ingin punya rekening batin, harus punya akun batin. Harus punya tabungan batin. Harus punya akses jaringan kepada Allah yang maha batin. Baru rekening batinnya gak habis-habis. Semakin dia ngasih, memberi, semakin nambah. Itu yang disebut ilmul awal wal akhir. Ilmu orang terdahulu dan sekarang. Coba bayangin, Nabi Adam ketemu istrinya. Siapa nama istrinya? Sayyidatuna Hawa. Gimana caranya? Gak ada handphone, gak ada GPS. Neng. Kamu di mana, Neng? Kan gak ada tuh. Gak ada sama sekali. Pakai apa? Pakai ilmu. Inilah ilmu yang digunakan oleh beliau. Tapi kalau guru-guru kita dulu macam-macam cara jelasinnya. Wah,
Kalau nggak ada ilmu al-batin itu di kolbunya, nggak bisa ketemu Pak. Orang dunia seluas ini. Ngidupin mobil, ya harus ada kuncinya, benar? Sama-sama merek Toyota, beda kunci, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ada code-nya, ada codingnya di situ. Nabi Sulaiman panggil angin, itu ada codingnya, ada kode yang dia baca, ada nama yang dia panggil, seperti Nabi memanggil pohon-pohon kurma supaya datang. Namanya siapa Pak? Pak Budi. Kalau saya panggil Ibut, nggak nyahut kan? Nggak nyahut. Bud, Ibut, nggak nyahut. Namun saya Budi kok, gitu. Ini analog aja Pak. Dipanggil orang Ibut, kita nggak nyahut. Tapi kalau dipanggil dengan nama Budi, kita nyahut, kita nyahut. Kira-kira Nabi Sulaiman bisa manggil angin, gimana caranya? Karena dia tahu siapa itu angin, apa namanya, dia ngerti semua. Ilmu coding sekarang namanya, sehingga bisa mengendalikan alam. Itu pesawat, kalau nggak ngerti coding itu gimana? Nggak bisa. Ya. Tapi hari ini orang mulai mengingkari ilmu-ilmu itu. Mau buat aplikasi, mau buat virus sama antivirus, pakai coding itu enggak? Pakai. Mulai dari angka huruf. Itulah dahsyatnya kekuatan angka. Ya. Hebat kekuatan angka itu. Angka huruf itu. Maka ketika Allah menurunkan satu ayat cuma dengan 2 huruf, ha mim, atau 3 huruf, alif lam mim, itu simbol-simbol alam semesta. Ya, simbol-simbol itu ilmu orang-orang terdahulu. Fayaqtuluna quruna ad-dalalati wal masih ad-dajjal. Mereka berperang, ya, melawan tanduk-tanduk kesesatan dan masih ad-dajjal, ya. Kalau orang-orang Kristen nyebutnya antikris, ya. Kalau dalam ilmu sosiologi disebut Mesiah. Ya. Mesiah ini paling dekat dengan istilah bahasa Arabnya Al-Masih. Ini sebutan yang ada di kitab. Ini ada nggak sifat itu di kitab, Pak? Yang barusan dibaca itu. Akhirun sabikun, mustajibun mustajab. Ya, Qur'annya di dada mereka, meskipun kulhu ama kuliah, ya. Ini ada lagi nih, ini mungkin bagian kita bacalah, ya. Ja'a fi wasfi hadhil ummah annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Abu Nuaim dari Ka'ab al-Akhbar, di kitab terdahulu umat ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Jadi kita ini umat terbaik yang pernah ada. Fasilitasnya, zamannya, apalagi karakternya satu. Nah, ini semoga ini ada di kita nih. Satu, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu pantas. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan mendatangkan kemungkaran baru, bukan dengan membentak, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menyakiti orang. Amar ma'ruf artinya sesuatu yang pantas, yang layak. Ya. Nahi mungkar menolak yang tidak dikenal kebaikannya. Yu'minuna bil kitabil awwal akhir. Ciri kedua umat Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu. Mereka percaya kepada kitab-kitab terdahulu dan sampai terakhir. Percaya semua? Kalau yang pertama masuk enggak? Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Enggak masuk, ya. Yang ketiga, jika mereka berkehendak melakukan sesuatu, qalu insyaallah. Mereka mengatakan insya Allah, enggak ada kata pasti. Yang ada cuma insya
Apa makna insyaallah? In, jika, sya'a, menghendaki Allah. Jika Allah menghendaki dengan masyiahnya, kudrat iradatnya. Itu, ya. As-sa'idu lahum tuhurun wal ardu lahum masjidun. Jangankan air, debu-debu yang menempel di bumi, di tanah, di tembok, semuanya suci untuk mereka. Benar ya? Suci nggak buat kita? Coba diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang karena Allah. Kalau air nggak ada, kita tayamum. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti air. Di mananya suci? Debu kita ambil, kita lap, itu tambah bersih atau tambah kotor? Harusnya tambah kotor dong. Ternyata Allah itu menjadikan tayamum itu bukan kebersihannya yang dicari, tapi kepatuhannya. Bapak kentut, ada yang nggak bisa kentut? Oh gawat tuh, kentut. Tapi yang dicuci, enggak. Nyambung? Nyambung. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Sahih Bukhari, ini bukti agama ini tidak dibangun atas akal-akalan, tapi dibangun berdasarkan wahyu, wahyu kepatuhan. Ya. Wal ardu lahum masjidun. Hamparan bumi bagi umat Nabi Muhammad boleh dijadikan tempat sholat. Ini bedanya kita dengan umat lain. Umat lain dia sholat mesti di tempat ibadahnya. Kalau kita sholat di mana aja boleh. Yang penting tempatnya tidak najis. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat di kandang domba. Dan beliau sholat di situ. Gimana? Udah begitu belum? Belum ya? Bumi hamparan menjadi tempat sujud. Gimana Pak? Belum ya? Wal ardu lahum masjidun ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Mereka ini terang anggota tubuhnya karena bekas wudu. Nah, ini yang bisa lihat ahli ma'rifat. Tapi secara zahir, ciri-ciri ahli wudu, mereka suka bersih. Ahli wudu itu bukan orang yang wudunya lama. Wudu lama itu berarti kena setan, namanya walhan. Udah wudu, kayaknya ulang lagi. Ini setiap wudu kotor. Nabi itu wudu sederhana sekali, bisa dengan air sedikit. Dan Nabi kalau wudu, karena dulu tidak ada keran, ada yang nuangin, terus ada tempat nampung, lalu Nabi ngambil dikit-dikit, dikeluarin tangan, kepala, satu-satu. Jadi air segini cukup. Kalau kita gimana? Mesti, ya. Maka di luar negeri, di barat, orang Indonesia kalau sholat Jumat pasti airnya luber kemana-mana, dan itu masjid langsung tekor. Bayar airnya kemahalan. Nah, ini tips, walaupun kita di negeri yang banyak air, kata Nabi, iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di tempat yang ada air mengalir, di sungai. Nah, jadi nanti kalau berwudu di bawah, coba praktekin. Bukanya dikit kecil, jangan gede-gede. Kayaknya harus ada inovasi, Kiai. Wudu itu nggak boleh buka banyak-banyak. Jadi kalau dibuka airnya kecil aja. Gitu. Khusus tempat wudu, kalau tempat bersuci lain digedein. Bisa nggak dibegituin? Protes ya. Oh, nggak seru nih masjid sini gitu ya. Berarti ngaji fikihnya kita belum beres. Ngaji fikihnya kita nggak beres. Nah, mulai pagi ini saya berharap siapapun yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian ini, coba mulai berwudu dengan cara yang hemat. Karena kita ini males mati-matiin, nutup-nutup, bukanya dikit ya bukanya. Ya. Itu air kalau kita biarin, air bersih nggak? Tapi masuknya ke solokan itu air bersih, Pak. Jika ada 100 orang berpikir, nggak apa-apa. Berarti hari itu sudah berapa kubik keluar. Jika yang mampir di masjid ini, karena ini masjid tepi jalan, ada 1000 orang. Bisa dibayangkan.
Wajar kalau kemudian Jakarta sekarang air di bawahnya fluktuatif, bisa sedikit, ya. Katanya Jakarta sekarang sudah mulai turun. Tanahnya sudah mulai turun. Di Semenanjung Malaysia sudah nggak boleh orang buat sumur. Takut amblas. Nah, Jakarta kan sudah bagian-bagian utara itu rumah-rumah sudah mulai jauh di bawah jalan. Ya. Mau ya ngamalin sunnah ala Nabi. Cuma Nabi kalau wudu kan enak Pak. Nabi kalau wudu bekas wudunya direbutin orang. Masih ingat riwayatnya? Ada yang minum, ada yang cuma. Jadi kalau nggak dapat, mereka ambil tangan sahabat yang dapat, terus mereka usap-usap ke mukanya. Begitu mereka mengambil keberkahan wudu Nabi. Tapi kalau air wudu saya jangan. Air wudu saya itu isinya dosa semua. Kalau air wudu Nabi pernah dosa nggak? Pernah iri? Pernah dengki? Bahkan Nabi ketika syahwat pun syahwatnya dengan rohaninya, bukan dengan syahwat kebinatangan seperti kita. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, itu nur dibilas dengan nur. Maka itu tetes airnya itu cahaya semua. Maka sahabat itu membolehkan selalu meminta air ini, air wudu. Ada seorang sahabat datang dibawa oleh kakaknya, dia masih kecil, sakit kepala. Nabi wudu, bekas wudunya Nabi percikin. Semenjak saat itu dia nggak pernah sakit kepala lagi, dan kepala yang dipegang itu nggak pernah beruban. Itu mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau mercikin begitu, itu yang hilang kepalanya pas sakitnya. Berarti penyakit ini makhluk. Ketika Nabi usir dengan cara begitu, dia malu untuk datang kembali. Jadi penyakit itu makhluk. Penyakit makhluk, sehat makhluk semua itu. Nah, ketika Nabi begini, itu simbol beliau ngusir makhluk yang bernama penyakit dari tubuh orang itu. Ini sahabat udah nggak pernah lagi sampai tuanya nggak pernah sakit kepala. Makanya dia nggak jarang, udah nggak beruban. Beda sama kita ya. Selama ini mohon maaf, ini perspektif kedokteran, penyakit itu mungkin gejala psikis, fisik misalnya. Sekarang sudah mulai ada kesadaran faktornya dipicu oleh psikis. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu akidah, penyakit itu makhluk. Tubuh ini jauhar, jisim, dan di situ ada sifat dan arat. Arat itu sesuatu yang nempel pada zat. Penyakit itu sesuatu yang nempel. Nah, Nabi ketika usir, dia nggak mau berani, nggak balik. Itu Nabi Muhammad. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, bapak-bapak, mengatakan, wahai Rasulullah, putriku kesurupan. Wahai Ahmad, Imam Ahmad, ya Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan. Lalu Imam Ahmad kasih sendalnya, saya lagi sibuk bantuin ibu saya nih, sendal coba giniin ke kepalanya, bukan digumplang Pak, gini dong. Benar dia pulang, cuma dipukul sedikit di kepala si putri yang sedang kesurupan, dia langsung sembuh. Tahun 241 Imam Ahmad meninggal, perempuan itu kembali kesurupan. Karena penyakit kesurupannya belum hilang. Dia cuma pergi sebentar menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika diruqyah, penyakitnya ditanya, kamu kenapa tidak takut lagi dengan sendal Imam Ahmad? Apa jawaban si jinnya? Si Ahmad sudah meninggal. Kalau Nabi Muhammad pernah meninggal enggak? Secara fisik beliau meninggal, tapi ruhnya kita salamin balik. Ya. Udah lewat jam 9 nih. Ini penting, kita lanjut aja. Ummatun marhumatun du'afa. Mereka umat yang disayangi, mereka umat yang lemah. Betul kita lemah ya. Nabi Adam tingginya setinggi pohon kelapa. Satu langkahnya sama dengan kita 100 langkah. Belum lari zut 100 langkah, kita gimana Pak? Kita lari bentar udah ngos-ngosan ya. Naik tangga begitu ngos-ngosan enggak?
yu'taunal kitab istafaituhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat. Mereka diberikan Alkitab, itu Al-Qur'an. Aku milih mereka, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada yang sedang, ada yang berlomba kepada kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minal hasanat misla ma bari'al hajar min warikis syajar. Umat Muhammad tidaklah masuk neraka kecuali yang melepaskan diri dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi selama di dalam qalbu ada kebaikan-kebaikan, insyaallah masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Wah, masih banyak Pak. Kita lanjutkan bulan depan aja lah ya. Insyaallah ya. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. 2 orang aja ya. Tafadhol. Bapak Ibu, barangkali ada 2 orang yang mau bertanya, enggak? Atau mungkin sudah cukup? Sudah kenyang. Sudah cukup Bu ya. Alhamdulillah. Doa Bu ya. Tahu aja saya harus buru-buru ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan khasais umat Nabi Muhammad SAW yang ke-13 di pekan depan insyaallah. Sebelumnya, sebelum masuk ke 13, nanti ada kekhususan spiritual umat Nabi Muhammad yang nomor 12 itu ya. Nanti masih ada, yaitu suka berzikir. Insyaallah nanti kita bahas. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salammu, rahmatmu, kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, semua nama-nama, semua sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, bahkan yang disebutkan dalam kitabmu Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, ya Rabb, kami tidak pantas untuk menyandang sifat-sifatnya. Namun ya Allah, dengan Rahman dan Rahimmu, pantaskanlah kami mengambil 1 atau 2 bahkan lebih daripada sifat-sifat mereka. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami senantiasa berubah ya Allah. Fasarrif qulubana ila ahsani halin. Namun ya Allah, jika Engkau hendak mengubah hati kami, maka arahkanlah ia kepada yang lebih baik, kepada lebih taat, dari kejahilan kepada ma'rifat, dari kebencian kepada kasih sayang. Allahumma ya Allah ya Nur, nawwir qulubana. Ya Allah, qalbu kami penuh dengan kegelapan-kegelapan sifat-sifat yang tidak baik. Tubuh kami penuh dengan kegelapan-kegelapan maksiat. Namun dengan nurmu ya Allah, nur nabimu ya Allah, maka semua itu akan terang benderang. Fanawwir qulubana, maka cahaya kami ya Rabb. Waj'alna nuran, jadikan kami ini bercahaya ya Allah. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri dzikrik. Ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan banyak menyebut namamu. Wa nawwir asrarana binuri ma'rifatik. Ya Allah, simpanlah ma'rifatmu, pengenalan-pengenalanmu, ilmu-ilmu tentangmu di dalam sir kami, di dalam rahasia yang paling dalam diri kami. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu bagaimana akhir hayat kami, namun Engkau Maha Pengasih ya Allah. Dengan kasih sayangmu dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, fakhtimna bihusnil khatimah. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Ya Rabb, masa lalu kami ada yang baik, ada yang tidak baik ya Allah. Engkau Maha tahu semuanya ya Allah. Dan dengan keagunganmu, dengan ghafarmu, Maha ampunmu, hapuslah semua keburukan di masa lalu kami ya Allah. Hapuslah semua dosa yang pernah tersimpan dalam tubuh kami ya Allah. Dan pandanglah kami ya Allah bi'ainir ridha, dengan pandangan ridhamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
واختمنا بالخيرات وبارك لنا وفي أهلنا وفي ذريتنا وفي أزواجنا وفي الأمة المحمدية وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم